Jadi kalau boleh disebut lisan itu jami'ul khair wa syarr. Jami'ul khair wa syarr. Lisan itu kesimpulan dari semua keburukan dan kebaikan. Jadi idza aradta an ta'rifan nas fanzur ila lisanihi wasma' ila kalamihi. Jadi kalau ingin tahu orang ini baik atau buruk, indikatornya lihat lisannya. Dalam ilmu syariat, orang paling jahat itu yang suka nyala-nyalain orang dengan tuduhan bid'ah. Salah. Itu orang qabihul lisan. Ini berarti hatinya jorok, hatinya kotor. Ya. Dalam ilmu thariqah, orang yang paling qabihul lisan itu merasa paling berhak jadi mursyid. Selain thariqah dia nggak benar. Ya, berarti dia bawa kesombongan dalam berthariqah. Dalam ilmu hakikat, yang paling bahaya itu apa? Syatahat. Syatahat itu kalau bahasa beberapa guru kita lebay atau lacur lisan. Lacur lisannya melewati haknya, sehingga Al-Hallaj mengatakan anallah. Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah. Datu Abulung juga di Kalimantan ngomong aku Allah. Secara hakikat, orang belajar hakikat tuh gak ada masalah. Emang semuanya batil, yang ada hanya Allah. Hadis Sahih Bukhari Muslim, kalam labid, syair labid, ala ma khalallahu batila, segala selain Allah tiada, batil. Benar kan? Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu binasa tiada kecuali hanya wajahnya. Berarti segala sesuatu gak ada, yang ada cuma Allah. Maka orang ini ghalabahu hadzal hal, dia sangat dikuasai oleh hal ini, saking asyik masuknya girangnya, dia membaca anallah. Kalau orang ahlul haqaiq mengatakan Allah bicara lewat lisan dia, min ghairi hululin wal ittihad, tanpa hulul dan ittihad. Tapi secara syariat gimana? Nah itu, maka orang syariat menganggap dia kafir. Tapi orang ahli marifat, nah di atas ahli hakikat dan ahli apa kata mereka? Ente lacur lisan. Kalau bahasa Arabnya su'ul adab. Rasulullah SAW maqamnya lebih tinggi dari Syekh Siti Jenar. Pernahkah beliau mengatakan anallah? Kenapa? Ini rahasia. Orang ahli marifat tidak menyalahkan Syekh Siti Jenar secara mutlak. Apa kata mereka? Karena rohani Syekh Siti Jenar tidak sekuat Sunan Kalijaga, walaupun makomnya hampir sama. Maka kalau dalam ilmu siloka isyarat, Kalijaga itu bukan Sunan Sungai Jaga, Sega Sungai, bukan. Apalagi Makoli, bukan. Kalijaga apa? Jaga, menjaga syatahatnya Syekh Siti Jenar. Karena sudah nggak bisa dijaga, maka hukum berlaku. Hukum para aulia berlaku. Sebagaimana terjadi pada Sayyidina Al-Hallaj. Saya masih sebut Al-Hallaj Sayyidina loh, karena saya meyakini dia wali. Cuma dia syatahat. Ya, kalam dia dihitung su'ul adab oleh sebagian ulama aulia. Walaupun al-an wasalna ila afat al-lisan. Jadi kita masuk ke bab afat al-lisan, kekurangan daripada lisan. Lisan ini ada kelebihannya. Kalau orang diam mulu senang nggak? Tapi orang ngoceh mulu senang nggak? Ya. Orang sakit hati karena lisan atau karena kaki? Orang sakit hati itu karena lisan atau karena makan? Lisan. Lisan memang luar biasa. Ya. Semua tubuh kita ada tulangnya, ada sendinya, kecuali lisan. Benar ya? Saya pernah coba makan daun sirih. Itu ngomong itu agak sulit. Jadi kalau makan daun sirih, saya harus minumnya agak banyak. Tapi langsung radangnya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Kita kalau membaca huruf tertentu itu nggak bisa. Kayak orang stroke mendadak, stroke ringan gitu. Itu. Jadi
Kadang-kadang mengobat dengan herbal ini kalau nggak pakai tekniknya juga bahaya juga. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa beliau itu untuk menjaga lisannya dia taruh kerikil kecil di mulutnya sehingga dia nggak ngomong. Mungkin karena dulu belum ada permen kali ya. Kalau sekarang pakai permen gimana? Tapi ngeliat orang ngunyah-ngunyah permen ngomong kan nggak enak juga deh. Ya, berarti nggak benar juga kalau pakai permen untuk nggak ngomong. Apa kata beliau? I'lam atau ulima ana khatral lisan azim. Bahaya lisan itu besar. Yang membuat dulu Ahok diserang sedemikian rupa itu lisannya bukan. Yang membuat Prabowo mau jadi menteri itu lisan bukan. Kalau pakai hati doang bisa nggak? Misalnya Pak Jokowi pakai hati, Prabowo jadi menteri bisa kayak gitu? Kan nggak bisa, mesti ada ngomongnya, ya, ya kalau dia punya hati, kalau dia nggak punya hati kan nggak bisa nangkap, ya, karena kita masih berhukum dengan hukum zahir, maka kita wajib menjaga yang zahir ini. Dan ada satu hadis Imam Tirmizi, semua anggota tubuh itu ngomong kepada lisan. Oh, berarti tubuh ini punya bahasa sendiri. Apa kata mereka? Wahai lisan, jaminan kami, keselamatan kami ada pada kamu. Karena satu-satunya dari antara tubuh ini yang tidak bertulang kamu. Tolong jaga kami hari ini. Jadi tadi pagi dia ngomong, nah sore ini ngomong lagi deh. Ya, semoga Allah jaga lisan kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'udzubika min zallatil lisan wa min ida'il lisan wa min syarril lisan wa fitnatil lisan bihaqqi sayyidina Muhammad man utiya bi jami'il alsinati wal kalam, amin ya rabbal alamin. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ini hadis Imam At-Tirmidzi menjadi mahfuzat di pesantren. Man somata naja. Siapa yang diam tepat waktu maka dia selamat. Naja, ada yang namanya naja? Ya, man somata, jangan anaknya dikasih nama somat ya. Somata. Somit gitu jangan. Cukup sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Tapi dia diam mulu. Wala najata min khatri illa bisum. Maka suluknya lisan diam. Suluknya lisan diam. Maka bolehkah suluk di luar musim i'tikaf? Boleh. Dan suluk ini mesti dilakukan setiap hari, setiap saat. Ya. Wakadzalika madha Rasulullah SAW as-sumta. Nabi SAW memuji sifat karakter diam. Ya. As-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Walaupun semua orang tahu diam itu adalah mutiara, tapi sedikit yang melakukan. Benar kan? Ya. Sekarang yang ngomong tidak hanya lisan, jari pun berbicara. Ternyata yang di surat Yasin itu dimaudukan. Ya. Di surat Yasin kan semuanya bicara, jari-jari bicara, anggota tubuh bicara. Hari ini bisa bicara dia melalui satu status. Dan orang banyak bertengkar cuma karena masalah status. Ya. Manusia itu karena makhluk sosial, jadi dia kalau dengerin orang ngomong itu sama kayak dia nyari resto. Resto itu cari yang enak, yang berkualitas, betul nggak? Gratis lagi. Maka dicarilah channel-channel yang kalamnya berisi, kalimatnya bergizi. Kan sekarang begitu isi podcastnya. Weh bro, semuanya bergizi, kan gitu. Padahal itu berdaging gitu. Oh ternyata istilah itu udah mulai muncul. Nah orang-orang kita sudah mulai ada kenaikan nih. Dulu sukanya lawak-lawak doang. Sekarang orang udah mulai seneng sama podcast, bener nggak? Ada Helmi Yahya, siapa? Deddy Corbuzier. Yang lucunya hater dia dengerin dari awal sampai akhir. Katanya benci tapi dengerin, Bu ya. Oh ternyata yang membesarkan salah seorang yang besar itu pembencinya. Maka kalau mau jadi besar, kata guru kami dulu, kamu harus siap menerima kebencian dengan kasih sayang. Goya bener. Soal hikmah bener kita ya.
Tapi itu kata beliau itu, ya. Ya. Kalau ada orang benci, jangan dibalas benci, dibalasnya sayang, didoain. Bukan didoain pakai hizib nasor, bukan. Didoakan birrahmah. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mereka yang menyerang aku, membenci aku, menuduh aku itu tidak faham. Kalau Nabi Nuh gimana? Hancurkan mereka ya Allah sehancur-hancurnya. Itu beda Nabi Nuh. Itu beda Al-Muhammadi dengan Ghair Muhammadi. Ini beda faham dikit, langsung fatwain sesat. Itu nafsiyah ente ya. Guru belum mati, kadang udah berebut kemursidan. Udah meninggal, berebut kemursidan. Emang ada sunnah berebut kemursidan? Orang kalau mau dakwah aja nggak usah jadi mursyid. Betul nggak? Orang kalau mau jadi mu'alim perlu jadi mursyid nggak? Nggak perlu. Emang jadi mu'alim harus mursyid? Kan nggak mesti. Kenapa orang harus berebut? Maka kata Imam Sya'rani, hati-hati kamu di dalam kemursidan, khalifah tarekat, makom duduk mu'alim, bukan mu'alimnya, makom duduknya. Di situ ada sisi dunia. Jadi status sebagai guru, status sebagai dosen, status sebagai kiai, status sebagai mursyid itu dunia. Akhiratnya apa? Talqin, zikir, ngajar, khidmat. Gitu ya. Maka di sini nggak ada pangkat-pangkatan ya. Kalau beliau ini kenapa kita kasih ijazah, yaitu tradisi keilmuan. Kita mempertahankan itu. Orang habis ya belajar zikir, belajar ini, kemudian ya, kalau ada indikator nur dari Allah Ta'ala, ya kita berikan haknya. Kalau nggak diberikan, saya yang zalim. Ya. Orang haknya nggak dikasih, kita zalim namanya. Tapi biasanya orang yang berhak itu nggak merasa berhak. Yang merasa berhak itu yang nggak punya hak. Maka dicari-cari tuh, ya. Lalu ada kalam Sayyidina Mu'az, ada kalam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ibnu Mas'ud, ya. Intinya bahwa lisan itu sangat berbahaya dan Nabi menyebutnya. Jadi kalau boleh disebut lisan itu jami'ul khair wa syarr. Jami'ul khair wasyar. Lisan itu kesimpulan dari semua keburukan dan kebaikan. Jadi idza aradta an ta'rifan nas fanzur ila lisanihi wasma' ila kalamihi. Jadi kalau ingin tahu orang ini baik atau buruk, indikatornya lihat lisannya. Dalam ilmu syariat, orang paling jahat itu yang suka nyala-nyalain orang dengan tuduhan bid'ah. Salah. Itu orang qabihul lisan. Ya, berarti hatinya jorok, hatinya kotor. Ya. Dalam ilmu thariqah, orang yang paling qabihul lisan itu merasa paling berhak jadi mursyid. Selain thariqah dia nggak benar. Ya, berarti dia bawa kesombongan dalam berthariqah. Dalam ilmu hakikat, yang paling bahaya itu apa? Syatahat. Syatahat itu kalau bahasa beberapa guru kita lebay atau lacur lisan. Lacur lisannya melewati haknya, sehingga Al-Hallaj mengatakan anallah. Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah. Datuk Abulung juga di Kalimantan ngomong aku Allah. Secara hakikat, orang belajar hakikat itu nggak ada masalah. Emang semuanya batil, yang ada hanya Allah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalam labid, syair labid, ala ma khalallahu batila. Segala selain Allah tiada, batil. Benar kan? Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa tiada kecuali hanya wajahnya. Berarti segala sesuatu gak ada, yang ada cuma Allah. Maka orang ini ghalabahu hadzal hal. Dia sangat dikuasai oleh hal ini. Saking asyik masuknya, girangnya, dia membaca anallah. Kalau orang ahlul haqaiq mengatakan Allah bicara lewat lisan dia, min ghairi hululin wal ittihad, tanpa hulul dan ittihad. Tapi secara syariat gimana? Nah itu, maka orang syariat menganggap dia kafir. Tapi orang ahli marifat, nah, di atas ahli hakikat dan ahli apa kata mereka? Ente lacur lisan. Kalau bahasa Arabnya su'ul adab. Rasulullah SAW maqamnya lebih tinggi dari Syekh Siti Jenar. Pernahkah beliau mengatakan anallah? Kenapa?
Ini rahasia. Orang ahli ma'rifat tidak menyalahkan Syekh Siti Jenar secara mutlak. Apa kata mereka? Karena rohani Syekh Siti Jenar tidak sekuat Sunan Kalijaga, walaupun makomnya hampir sama. Maka kalau dalam ilmu siloka isyarat, Kalijaga itu bukan Sunan Sungai Jaga, Sega Sungai, bukan. Apalagi Makoli, bukan. Kalijaga apa? Jaga, menjaga syatahatnya Syekh Siti Jenar. Karena sudah nggak bisa dijaga, maka hukum berlaku. Hukum para aulia berlaku. Sebagaimana terjadi pada Sayyidina Al-Hallaj. Saya masih sebut Al-Hallaj Sayyidina loh, karena saya meyakini dia wali. Cuma dia syatahat. Ya, kalam dia dihitung su'ul adab oleh sebagian ulama aulia. Walaupun secara hakikat itu oke-oke aja, emang hakikatnya semuanya Allah. Tapi kita kan masih bertubuh begini. Ya, adabnya nggak begitu. Maka Sayyidina Muhammad SAW, ya, ketika diusir oleh orang-orang Taif, apa kata beliau? Mereka mengusir hamba yang hanya mengenal Allah. Diusir orang Mekah, beliau ngomong begitu. Akhraju abdan ya'budullah. Mereka teganya mengusir seorang hamba, nggak mengatakan aku Allah, hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini kalau di kitab ini kan standar aja ya, tazkiyatun nafs, ada tazkiyatul qulub, ada tazkiyatul asrar, ada tazkiyatul arwah, ada lisan jasad, ada lisan akal, lisan qalbu, ada lisan sir, ada lisan ruh. Di semuanya ada kelebihannya, di semuanya ada kekurangannya. Maka berkatalah para ulama, ittaqu zallatal alim, hati-hati terhadap tergelincirnya orang alim. Orang alim tergelincir namanya nyeleneh. Jadi ternyata syatahat pada wali, nyeleneh para alim. Betul nggak? Betul ya? Bagi orang MUI, NU itu nyeleneh karena membolehkan salam lintas agama. Iya kan? Betul ya? Bagi MUI itu nyeleneh. Bagi orang awam nggak ngerti, dianggapnya sesat. NU sesat, ya salam ente. Ya. Beda fatwa bukan berarti beda iman. Orang beda iman malah lain ya. Maka kalau kita terapkan kaidah ini, man somata naja, siapa yang diam, lisanul haqiqahnya diam, walaupun kita tahu hakikat alam ini tiada, yang ada hanya Allah, janganlah ngomong aku ini Allah. Ya, kenapa? Kalau yang ada akunya kamu, itu su'ul adab. Kalau akunya Allah boleh. Gitu ya. Allah berkalam ke Nabi Musa di Tursina lewat apa? Ada media kan waktu itu? Apa bu ya? Pohon ya? Pohon atau batu? Pohon. Tapi Allah tidak menempati pohon. Tidak bersatu dengan pohon. Kira-kira Allah sanggup nggak berbicara melalui manusia? Dan tanpa bersatu dengan manusia, tanpa masuk kepada batang tubuh manusia. Sanggup nggak Allah? Sanggup. Maka ahli ma'rifat Imam Ghazali mengatakan, Allah ngomong begitu, saya lihat Allah yang ngomong. Bukan berarti Allah menempati tubuh Al-Hallaj. Itu juga yang kita katakan, wa ana aqulu bihi. Itu juga yang saya katakan, Syekh Siti Jenar juga begitu. Ya. Jadi kita nggak usah masuk ke bagian dalamnya. Intinya di sini ada kalam fima la ya'ni, kalam yang nggak manfaat. Salah satunya kalam apa? Kalam yang tidak pada tempatnya. Ya. Jadi kalau kalam-kalam ma'rifat yang sudah sesuai dengan kaidah itu bermanfaat.
Nih, yang biasa kita contohin. Zat aku, zat Allah. Nah, itu kan sifat aku, sifat Allah. Kalau nggak tahu, berarti nggak manfaat. Tapi kalau engkau tahu makna tiadalah zat aku, yang nyata hanya zat Allah, baru boleh ngomong begitu. Tapi kalau engkau mengatakan zat engkau adalah zat Allah, sejak kapan ngelewatin Nabi Muhammad sama Nabi Isa, ya kan? Nabi Isa cuma Tuhan anak, kata Nasrani. Kalau ente langsung jadi Allahnya Tuhan Bapa. Jadi kafirkah seperti Al-Hallaj? Tidak. Ada Imam Surawardi Al-Maktul. Surawardi Al-Maktul itu yang disebut bapak pluralis ya. Jadi bagi dia, yang ada pada Aristoteles, yang pada Brahmana, Lause, Konghucu, semuanya tuh dari Nurullah. Langsung di fatwa sesat ya. Umur 33 Maktul. Padahal lagi dicinta bab cinta, bahwa alam ini bersumber dari satu ayah rohani bernama Ahmad Muhammad, Abu Ruh, Abul Alamin. Nabi Muhammad tuh gelarnya Abul Alamin, Bapak alam semesta. Maka semua alam ini abnahu. Maka candanya Guru Udin, kuluna Habib. Semua kita Habib, Beb. Cuma nggak bernasab, kecuali nasab Al-Muhammadi. Kalau antum kan dua nasabnya, Al-Idrus Al-Muhammadi. Kalau Bu Aldomi enggak ya. Al-Muhammadi aja nggak dapat Al-Idrusnya. Ini banyak sekali di sini ya, mendebat segala macam. Nah, mau dikasih intinya nggak? Ya, mau dikasih intinya? Inti kalam itu satu aja, istafti qalbak. Selesai. Selesai. Kalau mau berkalam, tanya dulu hati. Wahai diriku, wahai rohaniku, wahai yang dirinya tahu kepada Allah, izinkah engkau aku berkalam? Kalam nggak? Kalau nggak usah berkalam. Wa in kana khairan, walaupun itu baik menurut kita. Saya sering mengulang-ulang, Al-Imam Najmuddin Kubra sudah membuat sebuah struktur kerohanian dulu dalam Thariqah Najmuddin Kubra yang ada sekarang menyatu dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Muzhariyah, Mujaddidiyah. Apa kata beliau dalam kitab Fawaihul Jamal? Ada yang disebut Syekhul Ghaib, Syekh Gaib, Syekh yang tidak tampak, mursyid yang tidak tampak. Itu istilah beliau. Kalau istilah saya, Syekhul Qalb atau Mufti Qalbi, Mufti Batin, atau Mufti Ruhi. Itu istilah aja. Istafti qalbak. Maka yang mufti di situ siapa? Kolbunya. Maka kolbu yang mufti. Berarti syarat yang boleh dimintain fatwa kalau kolbunya sudah sampai pada maqam mufti. Nggak semua kolbu, Bu, ya. Kalau mufti hukum zahir, dia mesti belajar ilmu zahir. Mufti kolbu, dia mesti belajar tahalli, tajalli. Cukup. Itu cukup. Nggak usah ribet-ribet. Bersihkan kolbumu, isi dengan nama Allah, rasakan nurullah. Maka tekniknya kalau nggak tahu caranya, cukup istikharah, sholat 2 rakaat, istighfar, tobat kepada Allah, lalu doa, isi dengan nama Allah. Jadi istighfar itu takhalli, zikir khafi, zikir kolbu, zikir lisan itu tahalli. Tahalli itu diisi, mengisi, memakaikan. Maka saksikan nur Allah bersinar. Nur itu bukan berarti mesti begini cahayanya. Ada gerak di kolbu. Itu yang pakai syariat yang zahir. Jadi kapan kolbu boleh berfatwa? Kalau dia sudah ditakhallikan, dibersihkan. Lalu diisi nama Allah, karena yang punya nama enggak berpisah dari namanya. Berarti sebenarnya yang menggerakkan nur di situ siapa?
Yang mengilhamkan kolbu siapa? Allah. Maka Syekhul Mufti kolbu itu pada hakikatnya dia sedang belajar kepada Allah SWT. Tapi masih ada hijab kolbunya, ada hijab sirnya, ada hijab rohaninya. Jadi gimana cara ringkas kalau mau tahu kalam ini pantas atau tidak? Itu sebabnya ini ijazah buat Buya kalau sudah ngamalin, alhamdulillah. Kalau mau ceramah, mengajar, baca Dustur ya Rasulullah. Itu ijazah dari Maulana Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kata beliau, aku kalau mau ngajar, aku baca kalimat mohon izin wahai baginda Rasulullah. Dustur ya Rasulullah. Ya, kita boleh baca dengan kalimat spesifik ya. Dustur ya abaruhi ya abati ya Rasulullah. Mohon izin wahai ayahanda rohani kami. Kalamlah, insya Allah diizinkan beliau. Apa ciri-ciri kalam diizinkan? Fuhimat ibaratuhu. Ibaratnya mudah dipahami walaupun kitabnya berat. Coba kitab Insan Kamil yang kita buka, kitabnya kayaknya ribet ya. Tapi bisa dipahami tuh. Ya, berat-berat dikit maklum lah. Kata orang ngaji tasawuf ribet. Khatmul Aulia pas dikaji enak tuh. Awarful Ma'arif kita buka, lezat nggak? Gurih nggak? Berdaging nggak tuh? Berdaging. Berdaging doang nggak cukup, dia mesti pakai bumbu. Ya. Sanggup makan daging tanpa bumbu? Minimal dibakar lah, barbecue. Oh boleh tuh ya. Paham maksudnya? Barang yang sama dijual di tempat yang beda, beda kualitasnya. Itulah kenapa sama-sama Hizib Bahar dibaca tempat beda-beda rasanya. Sama-sama ngaji kitab Sahih Bukhari, sama-sama ngaji kitab Ihya, beda. Apa ahli masak kita apa namanya? Chefnya. Namanya chef apa syekh ya? Beda chefnya, beda syekhnya, beda hasilnya. Ya. Jadi yang orang cari itu cuma bahan atau olahan. Nah itu yang mahal. Thariqah itu olahan daripada syariat. Itu yang kita cari-cari. Kenapa kita cari orangnya sampai kemana, kita kunjungi orangnya, kita minta doanya, kita dengar kalamnya. Dan hakikatnya itu menuju Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut utitu bijawami'il kalim. Semua ilmu, semua kalam, semuanya ada padaku. Ini Nabi lagi songong apa lagi syukur? Boleh nggak ngomong begitu? Itu dalil boleh bercerita tentang nikmat yang diberi Allah. Boleh ya. Salah satu nikmat ru'yatun Nabi SAW, ru'ya salihah, mimpi jumpa Rasulullah SAW. Maka boleh nggak cerita jumpa Rasulullah? Boleh. Oh nanti ria itu fil ibadah, bela fil manam ya akhi. Ya, itu tanda ngaji akidahnya nggak bener. Ya, Ustadz nggak boleh cerita mimpi Nabi. Lo kenapa? Nanti ente ria. Sejak kapan orang cerita tentang Nabi itu ria? Kalau yang ada paling ujub. Ujub ada mungkin. Ujub itu merasa takjub. Masa orang jumpa Nabi takjub? Gak juga, gak cocok. Paling sum'ah, pamer. Ternyata pamer yang gak boleh itu pamer urusan ibadah untuk kepentingan dunia. Akhirat kita pamerkan lijal bid dunia. Ya, kita jualan akhirat untuk dunia, itu namanya sum'ah. Promosi. Jadi kita ngajak ke Uzbek bukan lagi jualan loh ya. Kita nggak ngambil untung loh. Kita cuma ngajak, selama ini ente jalan-jalan ke Eropa, ya, jalan-jalan kemana lagi? Nah, Swiss, Kanada, atau jalan-jalan ke Tanah Abang, atau jalan-jalan udah bagus nih, Wali 9, tapi kan ente nggak punya sanatnya. Ayo kita ziarah ke yang punya sanatnya kalau ada rezeki. Kalau nggak ada juga nggak usah berangkat, doanya aja sampai. Tapi yang wajib, yang Rajab ziarah silsilah Naqsyabandiyah yang di
di lokal. Kita wajib ikut ya. Wajibnya bukan wajib syar'i, wajib haroki, wajib dalam pergerakan. Ya? Wajib ain membuya itu, kena ain. Oke. Nanti kita bacalah ini apa yang ya, teks ini beliau bicara tentang tazkiyatun nafs, tazkiyatun lisan ya, lalu tahliyahnya dan segala macam. Tapi jalan pintasnya kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Dan lisan itu hanya terjemahan mafil fuad. Dia terjemahan isi kolbu. Maka fokusnya bukan di lisannya, fokusnya di mana? Jadi kalau orang Islam itu bukan yang sering ngomong subhanallah, tabarakallah, jazakallah, jazakillah, jazakumullah. Bukan. Itu namanya Arabisasi. Tapi bagus. Tabarakallah. Apa leh? Masya Allah. Ya akhi, ya ukhti. Itu Arabisasi. Hah? Boleh nggak? Bagus ngomong begitu. Cuma orang soleh itu standarnya bukan ente ngomong tabarakallah, masya Allah, insya Allah, jazakillah, jazakumullah, jazak. Bukan. Ya akhi, ya ukhti. Itu namanya mengharapkan. Coba, lebih senang dipanggil ya ukhti atau panggil, kalau orang Jawa dipanggil mbak, orang Sunda panggil teteh, apa, neng, ningnung, ya orang Minang panggil uni, ya kan? Mas atau akhi atau abang. Mbak Fillah gitu. Neng Fillah gitu ya. Mas Fillah. Tapi kalau antum mau bahasa Araban, ayo kita Sahih Bukhari bahasa Araban 1,5 jam. Nggak ya, bener ya? Nggak, ini syukur nikmat, ya. Orang ngomong hakikat harus cukup ilmunya. Ilmu apa lagi? Ilmu Allah meluas. Ya, ilmu nahwu sharaf kan cukup loh, ya kan? Kan nggak mesti jadi Ibnu Malik, ya kan? Nggak mesti jadi Sibawai. Iya, jangan matahin orang untuk sampai ke ujung dengan kalam-kalam sampah seperti itu. Itu salah satu afatul alim. Dihalangi muridnya belajar ilmu yang lebih tinggi dengan cara-cara kalam begitu. Ya, udah benerin syariat dulu. Bener syariat bil haqiqah. Karena Nabi yang pertama diajarkannya ma'rifat hakikat, itu yang diajarin Nabi pertama. Bukan sholat 5 waktu. Nabi ajarkan dulu kenal kepada Allah, baru diajarkan cara menyembah Allah. Bukan menyembah dulu, nggak tahu yang disembah. Ya. Oleh karena itu, belajar ma'rifatullah itu bukan afatul lisan, itu bagian daripada khairul lisan. Maka saya tutup dengan sebuah hadis ya. Alama ya kullu ma fid dunya mal'un. Semua yang di dunia terlaknat, buruk, celaka. Ya, kecuali al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa zikrullah wa mawalah. Zikir itu ma'rifat. Orang berzikir itu mengingat yang dia kenal, bukan mengingat yang dia nggak kenal. Kenal sama Allah nggak? Baru sah zikirnya. Maka sihatul dzikri bima'rifatul ma'dzkuri. Kenal dulu yang diingat, baru sah secara hakikat zikirnya. Kenal dulu yang disembah, baru diterima sesembahan yang bernama sholat itu. Ya, jadi kenceng gitu Bu ya. Ini hafal tulisan nggak Bu ya? Balikin ya. Ya ini bagian dari insya Allah. Ya, khairul lisan. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, memberkahi guru-guru mulia, memberkahi orang-orang yang berwakaf, yang bersedekah, memberkahi orang-orang yang khidmat, yang muallim, yang mengajar di ribat, yang khidmat di ribat, yang ngaji, yang mendengarkan di ribat, yang hadir di ribat, ataupun yang mendengarkan dari jauh.
Semoga Allah Ta'ala mendekatkan hati kita semua, ruh kita semua kehadiratnya, amin ya rabbal alamin, bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW wa bihaqqi suratil Fatihah.